Oke teman-teman, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelang dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Timnas Jepang dalam matchday kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang, dan 4 hari berselang akan menghadapi Timnas Arab Saudi di tempat yang sama. Di dua pertandingan sebelumnya, Indonesia hanya mampu mendapatkan 1 poin saja saat ditahan imbang Bahrain 2-2 dan kalah dari China 2-1. Hasil itu tentunya di luar ekspektasi dari kita semua di mana Indonesia menargetkan setidaknya mendapat 4 poin dari 2 laga tersebut. Hasil yang kurang bagus itu tentunya mendapatkan respon yang kurang baik juga tentunya untuk Sintayong. Merespon hal tersebut, Erick Thohir segera melakukan evaluasi untuk menatap pertandingan selanjutnya, di mana dalam postingan web resmi PSSI beberapa hari kemarin, di situ jelas ada beberapa statement menarik dari bentuk narasi dari Erick Thohir terkait bisa dibilang teguran untuk Sintayong. Oke teman-teman, coba saya bacakan terus kita bahas satu persatu. Saya sudah bertemu dengan Coach Sin. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya, terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Oke, dari pernyataan Erick Thohir ini dapat dijelaskan bahwa ia sudah menemui Sintayong setelah pertandingan terakhir menghadapi China tentunya Di sini Erick Thohir berbicara serius mengenai apa yang sudah menjadi target, yaitu bahwa Indonesia harus minimal menempati 4 besar grup di round 3 ini. Untuk itu, Erick Thohir meminta kepada Sintayong untuk mempersiapkan dengan matang baik tim ataupun taktik yang digunakan sang pelatih. Dalam ini adalah Sintayong teman-teman, terutama di 2 laga kandang selanjutnya di bulan November mendatang, yaitu menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Oke, saya bacakan narasi selanjutnya PSSI menurut Erick akan selalu memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan timnas. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main taktik sudah siap dan matang, ujarnya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu statement yang paling menarik bagi saya karena di sini yang perlu digarisbawahi adalah maksimal secara taktik dan juga stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan. Poinnya di sini adalah sangat berkaitan dengan performa timnas di pertandingan kualifikasi round 3 sejauh ini Kalau kita komparasikan misalnya di 3 pertandingan awal saat menghadapi tim-tim besar seperti Arab, Australia, dan juga Bahrain, kita mampu menahan imbang mereka Hal itu
saya rasa menjadi sebuah pencapaian yang bisa dibilang bagus dan konsisten ya teman-teman, karena Indonesia belum terkalahkan di 3 laga awal secara berturut-turut. Nah, di sini secara tidak langsung berarti taktik yang digunakan oleh Sintayong berjalan dengan maksimal dan stabilitas pertandingan mulai terjaga ya di sini. Nah, setelah melawan China yang secara kualitas di bawah tim-tim seperti Arab, Australia, serta Bahrain, dan di atas kertas harusnya Indonesia bisalah mengatasinya. Namun, justru sebaliknya ya teman-teman. Indonesia di luar dugaan kalah dengan skor 2-1 dengan beberapa keputusan dari Sintayong yang dianggap kurang sesuai. Seperti misalnya adalah melakukan beberapa perubahan susunan pemain, pemilihan starting line up yang kurang sesuai dengan taktik yang dipakai tidak bisa jalan, seperti misalnya melakukan beberapa perubahan susunan pemain, pemilihan starting line up yang kurang sesuai sehingga taktik yang dipakai tidak bisa berjalan dengan maksimal. Padahal dalam hal ini Indonesia butuh kemenangan ya teman-teman untuk tetap menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Nampaknya Sintayong terlalu berani mengambil risiko besar. Alhasil Indonesia hanya bisa meraih 1 poin dari target setidaknya meraih 4 poin. Hal itu kemudian Sintayong mendapat banyak sekali kritikan keras dari publik sepak bola Indonesia karena melakukan perubahan dan eksperimen yang berdampak pada kekalahan timnas Indonesia. Nah, hal ini yang kemungkinan Erick Thohir peringatkan kepada Sintayong pada statement tadi ya, bahwasanya untuk laga berikutnya menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti lebih dimaksimalkan lagi, dan tentunya hasil pertandingan melawan China tidak terulang kembali. Nah, itu ya kira-kira statement yang disampaikan Erick Thohir tadi ya teman-teman. Dan nampaknya Erick Thohir juga turut menyinggung ya pemecatan daripada pelatih timnas Australia Graham Arnold dan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, di mana dalam narasinya itu ia mengatakan bahwa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia telah memakan korban 2 pelatih. Australia telah memecat pelatih Graham Arnold dan yang terbaru adalah pelatih Arab Saudi yaitu Roberto Mancini. Hal ini menunjukkan ya betapa tingginya persaingan yang dituntut oleh setiap federasi demi meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2026. Oke, di sini seakan-akan Erick Thohir mengisyaratkan ya kepada Sintayong bahwa jika pelatih tidak serius, bisa saja nasibnya seperti para pelatih tadi ya teman-teman. Di sini kita harapkan Sintayong kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan tidak lagi melakukan eksperimen lagi. Oke lah, melakukan rotasi atau eksperimen boleh saja, tapi momentumnya yang saya rasa kurang pas ya, karena saat ini Indonesia butuh kemenangan untuk tetap menjaga peluang lolos di babak selanjutnya. Mungkin kalau Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya, nah di sini STY boleh lah ya melakukan eksperimen atau merotasi beberapa pemainnya, karena tidak akan berpengaruh pada status kelulusan karena sudah dipastikan lolos, gitulah kira-kira. Jadi yang menjadi hal penting di sini adalah dalam pemilihan pemain harus 100% perform di lapangan dan sesuai dengan taktik yang dijalankan oleh pelatih itu sendiri. Dalam hal ini adalah Sintayong. Semoga saat Indonesia menghadapi Jepang dan Arab di GBK bulan depan nanti bisa meraih kemenangan ya teman-teman. Realistisnya setidaknya
bisa meraih 4 poin lah agar Indonesia tetap berpeluang lolos ke babak selanjutnya di FIFA World Cup 2026. Oke teman-teman, itulah ulasan mengenai peringatan tegas Erick Thohir kepada Sintayong jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.